kendati derita terus menekan dan iblis kerap menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anakku dimanapun saat ini berada. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memohon berkat dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesegaran kami pada pagi hari ini. Kami telah diberkati Tuhan dan pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan keadaan baik dan sehat. Semua ini karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bersama-sama dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah lagu sekolah minggu yang saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar syairnya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya orang yang berdosa. Lagu rohani anak tersebut sederhana, namun cukup menyentil untuk kehidupan kita semuanya. Banyak orang yang aktif pelayanan di dalam gereja, beribadah dan rajin memberi persembahan. Tapi benarkah yang mereka cari itu Tuhan? Benarkah ada sebuah kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan? Jangan-jangan manusia hanya ingin mencari berkat Tuhan, bukan mencari sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Bacaan kita pagi ini dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengingatkan kita semuanya mengenai bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita menjadi orang yang tahu diri. Tidak disebutkan ke-9 orang lainnya itu orang apa. Namun satu orang yang kembali untuk berterima kasih adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang seringkali dipandang hina dan rendah. Namun justru dialah yang tahu berterima kasih, yang tahu diri bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus dapat melihat sampai kedalaman hati manusia. Tuhan Yesus melihat ketulusan hati orang Samaria yang bersyukur setelah ditahirkan oleh Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 17 dan 18 menunjukkan bahwa seorang Samaria yang kembali itu bukan hanya mengingini kesembuhan dari Tuhan, dan setelah itu melupakan pribadi Tuhan. Orang Samaria ini ingat siapa sang pemberi berkat, dan bukan hanya menginginkan berkatnya saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita pun perlu belajar terus
bagaimana kita bersyukur setiap saat. Setiap perkara dalam kehidupan kita. Kita memang tidak seperti 10 orang Samaria, orang yang sakit kusta, yang ditahirkan Tuhan. Kita semua pernah mengalami kehidupan yang berbeda-beda, pernah mengalami pergumulan yang berbeda-beda. Dalam pergumulan yang cukup berat, Tuhan sudah memberikan jalan yang tepat pada waktunya. Kita bahagia, kita bersukacita, kita senang. Tetapi jangan sampai di tengah-tengah sukacita itu kita melupakan sumber berkat. Setelah kita menerima berkat dari Tuhan, ingat, ada Sang Pemberi, Sang Sumber berkat itu. Jika kita ingat dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur setiap saat, maka kita akan dibawa kepada suatu pengenalan yang lebih baik terhadap Allah kita. Pengenalan yang benar akan menuntun kita untuk menempatkan Allah pada posisi yang tepat. Dan kita seharusnya memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah, yang mengatur dan memelihara hidup kita. Yesus harus ada dalam hati kita setiap saat. Jangan sampai menjadikan Tuhan Yesus sebagai jimat yang hanya dipakai saat kita membutuhkan. Kita harus menjadikan Sang Sumber berkat itu menjadi tumpuan hidup kita dalam keadaan seperti apapun juga. Saat ini kita tidak tahu, karena setiap orang punya pergumulan, punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber berkat yang selalu ada dalam hati dan kehidupan kita. Karena bersama dengan Tuhan, dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kepala, sebagai pimpinan hidup kita, kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Yang penting setiap saat kita harus belajar terus menjadi orang yang tahu diri. Setelah kita diberkati Tuhan, jangan sampai kita melupakan bahwa berkat itu adalah dari Tuhan. Mengucap syukur setiap saat itu adalah kunci untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi ini kami diingatkan dengan sebuah peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 17. Ketika Tuhan memberkati 10 orang kusta, ada satu orang yang kembali bersujud mengucap syukur dan tidak melupakan sumber berkat. Ajari Tuhan agar kami menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Kami semua siap Tuhan pakai jadi alat Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami. Tuhan berkati, sehingga ketika kami bekerja, semua yang kami lakukan dalam aktivitas dan pekerjaan mendatangkan berkat, kami dicukupi dengan berkat dari Tuhan.
berkati jemaat Tuhan di GKI Gatot Purwokerto. Para penatua, pendeta, Tuhan tolong agar bersama-sama saling melayani, saling menguatkan, saling mengingatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Biarlah kami sebagai masyarakat boleh ikut ambil bagian. Dan kami percaya semua ini adalah karena pertolongan dari Tuhan. Biarlah secara berangsur-angsur bangsa dan negara kami semakin baik, terhindar dari segala mara bahaya. Semua ekonomi boleh tumbuh dan kehidupan masyarakat jadi damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup.